Kita kali ini akan belajar list view dan recycler view. List view itu apa? List view merupakan sebuah view yang berguna untuk menampilkan list atau daftar yang dapat di-scroll atau digulir secara vertikal. Contohnya kayak gini. Jadi, kalau kita pernah belajar scroll view itu kan sebuah layout yang memungkinkan layout di dalamnya itu bisa di-scroll. Nah, kalau kita punya list view, itu nggak perlu ada di dalam scroll view, si list view ini udah bisa di scroll gitu. List view itu ini bisa dalam bentuk full satu halaman atau setengah halaman aja gitu, tinggal kita atur si lebar dan tingginya tuh. Ini contoh sintaksnya. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Langkah-langkah membuat list view. Dalam membuat list view itu ada 5 langkahnya. Yang pertama, buat data class, buat layout list item, siapkan data source-nya, buat custom adapternya, set adapter ke list view. Sebelumnya, kalau udah kita bisa lanjut ke langkah-langkah membuat list view. Yang pertama, sekarang kita coba buat project baru dulu dengan nama list view dan recycler view. Udah? Kalau udah, sama kayak kemarin kita akan pakai plugin Kotlin Parcelize. Tambahin di dalam projectnya. Di dalam build Gradle yang modul. Build Gradle di Gradle script kan ada dua tuh, ada project sama modul. Kita tambahin di modul. Di dalam plugin ketik id kotlin strip parcelize. Kalau udah klik sync now di sini. Sync now, tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau udah, sekarang kita buat file Kotlin baru dengan nama destination.kt. D-nya besar. Masih ingat ya cara buat file baru? Di dalam app Java yang paling atas, kasih nama destination.kt. Kt itu extensionnya Kotlin ya. Kalau udah, silakan ubah kodenya menjadi seperti berikut. Kalau udah, kita lanjut. Data class udah jadi, kita buat layout list itemnya. Sekarang kalau tadi bikin kelas di dalam folder Java, sekarang kita buat layout list item di dalam res layout, klik kanan new layout resource file. Kalau udah layout resource file, kasih nama item destination di file name-nya. Root elemennya kasih nama, bukan kasih nama, kita tentuin, kita ganti jadi relative layout. File name-nya item underscore destination. Kalau udah, tekan OK. Udah semua? Kalau udah, sebelum kita lanjut di layout list itemnya ini, kita tambahin satu library
masih kayak kita nambahin Kotlin parcelize di dalam build Gradle modul, tapi sekarang di paling bawah di dalam dependencies tambahkan implementation ini. Kalau nggak kebaca, lihat yang teks di atas aja nih. de.hdodn, tapi jangan lupa di dalam tanda petik. Kalau udah, disinkronisasi lagi. Library ini kita pakai untuk membuat gambar yang circle atau membulat. Jadi kita nggak udah, kalau udah di sync now, kalau udah di sync now, masukin semua gambar yang tadi di download ke dalam project res drawable. Semua gambarnya di blok aja, di Ctrl C atau di copy, terus paste di dalam drawable. Kalau ada pilihan drawable yang V24 atau yang nggak ada V24-nya, itu sama aja. Gambarnya aja ya, jangan sama stringnya. Kalau udah, kita kembali ke item underscore destination, lalu ubah kodenya menjadi seperti berikut. Kalau tadi teman-teman ingat ketika kita buat awal item destination ini kan kita buat nama filenya terus root elemennya. Nah, root element ini berguna jadi ketika file layout ini udah terbuat, jadi udah langsung ada si relative layout nih di sini. Tuh, langsung ada. Tinggal tambahin backgroundnya white, paddingnya 15. Terus tambahin file-file kode di bawahnya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini di atas ini kita pakai circle image view. Nah, ini yang tadi kita udah masukkan library-nya. Kita tinggal panggil aja library itu circle image view. Tinggal kita tentuin gambar yang mau kita pakai apa gitu. Maka kalau diperhatiin di sebelah kanan kodenya pasti ada gambar membulat. Kita lanjut kode di bawahnya. Di text view yang pertama selain text size ada text style dulu ya, jangan lupa. Ini gambarnya kepotong aja. Di sini saya buat ID-nya sesuai sama tipe view-nya ya. TV ini maksudnya text view. Text view dari apa? Text view location. Sebenarnya teman-teman bebas mau masukin ID-nya ini apa. Asal nanti ketika kita mau ngakses ke sini ya kita manggilnya ID itu. Tapi untuk saat ini kita samain dulu. Di sini jangan sampai salah ya. Relative layout ini tingginya kita buat wrap content bukan match parent. Karena kenapa kita bikin web content? Karena si layout list item ini akan kita panggil di dalam list. Akan kita panggil di dalam list. Udah semua? Kalau udah, tadi kita udah buat data kelas, buat layout list item udah, sekarang kita siapkan data source-nya atau sumber datanya. Nah, di file yang tadi udah di-download ada string.txt. Masukin semua string itu di dalam file string.xml. Kalau teman-teman perhatiin, kemarin itu kita buat stringnya kayak gini nih di dalam XML. String apa? Nah, sekarang kita buat string ini menjadi array. String array. Jadi nanti kita cukup panggil si name-nya aja. Data name, terus nanti data name yang urutan keberapa. Gitu.
Kalau string description-nya udah, tambahin string data foto sama string data location juga. Perhatikan si data foto itu bukan string array ya, tapi array aja. Jadi data yang kita masukin itu bukan string. Iya, nanti diaksesnya jadi indeks. Nanti kita ngaksesnya si data foto, terus jadi intinya kan kita ini akan membuat list view. Kita akan membuat list view yang tadi sebelumnya list item itu akan dipanggil berulang kali sebanyak data yang ada. Nah, dipanggil berulang kalinya itu ya kita ambil indeksnya. Jadi list yang paling atas itu yang indeks nomor 0, si data nama nomor 0, data foto indeks 0, data locationnya juga indeks 0. Nanti akan berulang sampai si yang terakhir itu data nama. Yang tadi di layout yang dibuat itu list item itu yang akan dipanggil sebanyak datanya gitu. Yang data location terakhir itu saya lupa masukin, itu harusnya nama lokasi. Nama lokasinya itu bukan Pani Ai, Puncak Jaya, Papua. Yang data location array paling terakhir tuh bukan Danau Edenburg tapi Puncak Jaya, Papua. Tadi kita udah buat data class, udah buat layout listnya, udah buat data source-nya. Sekarang kita buat custom adapter. Jadi tiap list view itu butuh adapter. Yang tadi siapa tadi namanya? Sorry. Zainal. Yang tadi Zainal tanya, adapter ini berfungsi untuk mengatur tiap data itu dimasukin ke listnya. Gitu. Makanya kita perlu buat adapter untuk menentukan data apa aja nih yang masuk ke list itu. Gitu. Kita buat sekarang file Kotlin baru dengan nama destination adapter. Sama seperti buat data class tadi, di dalam Java, di com bla 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 yang paling atas, klik kanan new destination adapter. Sini. Kalau udah, terus di alt plus enter untuk import base adapternya. Di destination adapter, kursornya arahin ke situ. Terus di sebelah kiri ada lampu merah, bukan lampu merah traffic light ya, tapi lampu berwarna merah. Kursornya diarahin dulu ke destination adapter. Udah semua. Implement member. Pilih semua lalu oke. Jadi ini semua member yang ada di base adapter kita masukin semua. Kan ya? Sekarang di base adapter ini kita ubah kodenya menjadi seperti berikut. Yang to-do-nya itu dihapus aja. Ada penambahan variabel juga ya, internal var destinations. Data kelas yang tadi kita buat, data kelas destination, itu dipanggil di adapter ini. Di folder apa? Ditambahin belakangan juga nggak apa-apa. Jadi kayak yang tadi saya jelasin ya, adapter ini berfungsi untuk mengadaptasi data yang sudah ada ke dalam layout. Base adapter tadi ketika dibuat ada 4 kelas atau 4 function kan. Ada get count, ada get item ID, sama get view. Tambahin satu lagi view holder sama si array list yang udah kita punya tadi data kelasnya. Jadi data kelas destination ini akan
dimasukkan ke dalam array gitu. Ada list atau ada daftar destination, nanti dimasukin ke view-nya, dimasukin ke ini. Ini semua function ini dari get count sampai view holder saling berhubungan. Jadi udah harus ada ID di dalam view holder ini, ID yang tadi list itemnya udah kita buat. Udah semua daftarnya? Jadi ketika tadi kita buat adapter dengan nama base adapter, kan langsung dibuatin tuh nama function-functionnya. Nama functionnya dibuatin, tapi perhatikan di sininya nih. Perhatikan di sini, nama kan sebelah kanan ini tipe datanya integer, view, view group. Sebelah kiri itu nama variabelnya. Nama variabel ini bisa berubah-berubah. Bisa berubah-berubah dan berbeda-beda gitu. Tapi yang pasti ada integer, ada view group. Cuman namanya aja yang beda. Tuh. Adapter udah dibuat, sekarang kita set adapter itu ke list view yang udah kita buat di awal. Kembali ke activity main XML-nya. Activity main XML-nya ubah kodenya menjadi seperti ini. Parent-nya tinggal diganti linear layout. Biasanya kalau buat buat baru itu otomatis constraint ya. Constraint-nya kita ganti linear layout, terus tambahin list view. List view jangan lupa ID-nya LV destination dan lebar sama tingginya pakainya web content. Jadi di dalam activity main ini kita cuma pakai satu layout atau satu view, yaitu list view. Kalau di activity main-nya udah, lanjut tambahin kode di main activity-nya. Nah, benar hasilnya kayak gini? Akan terbuat 10 daftar tempat wisata. 10 daftar tempat wisata yang bisa di-scroll. Tuh. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Pak, Ya? pengen ini. Hmm? Ada cara nggak sih biar bisa ganti thumbnail aplikasinya? Thumbnail yang mana? Icon. Ya ikonnya. Iconnya ada. Icon aplikasinya. Nih, kelihatan nggak? Icon aplikasinya di manifest icon ini. Bosen ya? Tiap tiap bikin aplikasi iconnya itu terus. Tinggal di icon ini tinggal ambil drawable aja. Misalnya kita tambahin sektor aset apa gitu. Ya deh. Nah,
Udah tahu ya cara tambahin vektor aset? Di klik kanan, new, klik kanan drawable, new vektor aset. Kalau kita udah punya di drawable, di sini tinggal panggil aja. Icon. Nah, nanti icon aplikasinya pasti berubah. Karena tadi beberapa kali ada yang kurang teliti juga. Jadi foto itu tuh kita pakainya integer, bukan string. Di dalam data kelas, foto itu integer, bukan string. Karena apa? Karena yang kita masukin itu langsung fotonya. Si kalau diperhatiin di sini, mana set image di adapternya ya. Nah, kalau perhatiin di sini, dari image foto yang dipunya si list item ini, di item destination kan ada circle image, ada image, ID-nya image. ID-nya image itu kita ambil di sini. Nah, ini yang mengubah setiap item di sini. Nih, kan tadi saya bilang adapter ini berfungsi untuk memindahkan setiap data ke dalam list. Tuh. Di dalam item destination ini ada nama, location, sama image. Ini image, ini nama, ini location. Image itu yang kalau nama sama location itu kan string. Kita langsung ubah nilainya aja. tv name dot text jadi destination name. Location juga. Nah, untuk foto, image foto set image resource. Jadi kita set sumber gambarnya yang mana gitu. Makanya kalau perhatiin di sini public void set image resource itu butuhnya integer. Butuhnya integer bukan string. Itu makanya kita buat di sini itu integer bukan string. Gitu terus sorry. Nah, kalau perhatiin layoutnya kan kita cuma punya dua layout nih. Kita cuma punya dua layout, activity main sama item destination. Activity main ini ya cuman ini nanti cuman list view doang. Cuman list view sama item destination. Nah, si item destination ini yang tadi saya bilang dipanggil di setiap list view. Jadi, ya ini cuman kita nentuin satu doang nih. Tapi nanti di sininya di sini yang akan mengubah activity main ini berisi dengan list atau daftar dari ini. Jadi langsung di looping sebanyak data yang dipunya. Data yang dipunya 10, ya langsung di looping 10 gitu. Ya, untuk membuat setiap list ini punya aksi atau apa gitu kan, nggak mungkin kita cuma buat list doang tanpa ada aksi. Contohnya kayak gini, ketika diklik muncul detailnya Pulau Biawak, terus Pulau Biawak bla 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 gitu, atau detail-detail yang lain. Nah, bisa ditambahkan di sini di main activity
di bawah nih, di bawahnya adapter destination bisa memberi aksi pada list. Caranya ya seperti ini. Tuh, list view dot on item click listener. Kalau si item itu diklik, apa yang terjadi? Gitu. Contohnya yang saya buat, ketika diklik pindah activity lain, nanti muncul detailnya dari Pulau Pombo ini, ada gambar detailnya, ada penjelasannya gitu. Tinggal kita atur di dalam sini mau apa yang terjadi di item ini. Udah tahu ya cara pindah activity dan mengirim data antar activity? Udah beberapa kali dipelajarin juga. Nah, kalau udah list view, ada satu lagi namanya recycler view. Recycler view memudahkan untuk menampilkan kumpulan data dalam jumlah besar secara efisien. Sesuai namanya, recycler itu mendaur ulang. Recycler view itu mendaur ulang elemen individual tersebut saat item di scroll. Penggunaan ulang ini sangat meningkatkan performa, meningkatkan daya respon aplikasi, dan mengurangi pemakaian daya. Seperti yang sering saya bilang ya, ketika membuat Android itu sangat penting untuk eh, membuat aplikasi yang seefisien mungkin, supaya nggak membebani RAM-nya, space-nya gitu. Nah, recycler view inilah jawabannya dari ketika kita ingin membuat list. Lalu apa bedanya dengan list view? Recycler view itu versi lebih baiknya dari list view. Kalau list view itu memungkinkan objek dari tiap item dibuat semuanya dari awal sampai akhir, beda sama recycler view. Recycler view itu objek yang dibuat hanya sebatas ukuran layar dan beberapa di atas dan di bawahnya saja. Gambarnya kayak gini. Kalau misalnya kita bikin list ada 100, maka list view akan membuat listnya ada 100. Cuman ya emang yang tampil di layar itu ya cuman misalnya ada 6, tapi sebenarnya ketika nge-scroll list itu ada 100. Beda sama recycler view. Recycler view itu hanya membuat list sebanyak eh, ukuran layar dengan ditambahin 2 atau 3. 2 atau 3. Jadi ketika di scroll dia akan buat list baru lagi. Contohnya kalau listnya ada 10 misalnya, atau ya ada 10 gitu. Ketika nge-scroll, list yang paling atas ini akan turun ke bawah. Gitu. Jadi nggak akan buat list baru lagi. Secara secara kerja ini akan lebih efisien dan lebih ringan recycler view. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kelebihan recycler view: memiliki memori yang ringan dan performa yang lebih baik. Secara default memiliki view holder, mudah untuk memberikan animasi, mendukung layout manager, nanti kita pelajarin, mendukung pengguliran atau scrolling secara vertikal dan horizontal. Kalau teman-teman perhatiin, si list view itu hanya mendukung vertikal. Tapi recycler view ini kita bisa membuatnya vertikal atau horizontal. Kalau diperhatiin, kalau misalnya buka Tokopedia gitu kan, biasanya ada scrolling yang samping. Nah, itu scrollingnya secara horizontal. Nah, tadi recycler view itu mendukung layout manager untuk mengubah tata letak. Layout manager itu apa? Layout manager itu digunakan untuk mengatur tata letak item di dalam recycler view. Ada 3, ada linear layout, ada grid layout, sama apa tuh dibacanya? Staggered layout manager. Bedanya apa? Linear layout manager tampilan satu kolom secara linear. Jadi cuma satu kolom doang. Kalau grid, tampilannya lebih dari satu kolom atau grid. Sedangkan kalau staggered,
Tampilannya menyesuaikan tinggi setiap item. Jadi item yang berada di kanan kiri itu tingginya bisa beda. Itu stack grade. Kalau grade itu kanan kiri tapi tingginya masih sama nih. Tapi kalau ini beda. Gitu. Terus catatan lagi, recycler view adapter, kelas yang digunakan untuk menghubungkan data source dengan recycler view. Sama kayak list view tadi, dia juga punya adapter. Nah, terus bagaimana cara membuat recycler view? Sebenarnya membuat recycler view itu tidak jauh berbeda dengan list view. Maka kita bisa menggunakan project sebelumnya. Nah, di activity main kita tambahin seperti ini. Silakan ditambahin dulu. Di bawahnya list view ada recycler view. Sorry. Ini kelihatan nggak ya? Kalau tadi kan kita punya list view. Kalau tadi kita punya list view, sekarang ditambahnya list view itu kita tambahin recycler view. Dengan ID rv underscore destination. Nah, jangan lupa juga list view yang sebelumnya kita ilangin dulu. List view yang sebelumnya yang udah kita buat kita ilangin dulu dengan cara visibility-nya kita value-nya kita ubah ke gone. Tuh. Nah, yang perlu jadi catatan adalah setiap view ini bisa kita atur visibility-nya sebenarnya. Visibility-nya bisa kita atur ada 3, invisible, visible, atau gone. Bedanya apa? Visible itu tampil atau terlihat, invisible itu tidak terlihat, gone itu dianggap nggak ada sama sekali malah. Gitu. Bedanya apa sama invisible? Kalau invisible itu si layout itu masih ada nih di sini sebenarnya. Cuman nggak kelihatan aja. Tuh. Cuman nggak kelihatan aja. Tapi kalau gone, kalau gone itu ya benar-benar nggak ada di sini. Tuh. Kalau kita perhatiin di sini, kalau kursor yang kita arahin ke list view ini kalau kalau recycler view kan segini. Kalau list view ya cuman ada di ujung kiri atas alias nggak ada sebenarnya. Gitu. Kalau invisible ya dia ada di sini. Malah si recycler view ini yang ketiban sama dia kalau kita bikin invisible. Maka kita di sini harus buat gone atau hilang. Kalau di activity main udah, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita buat file baru dengan nama recycler adapter. Jadi ini adapter khusus untuk recycler view-nya. Oke, sekarang kita coba membuat recycler adapternya dengan cara klik kanan seperti biasa ya, membuat file Kotlin. Klik kanan di sini, Kotlin class atau file. Kita ganti namanya recycler adapter. Kalau sudah kita ganti, kita definisikan ini sebagai recycler view. Kalau sebelumnya di list view kita pakai base adapter, di sini kita pakai recycler adapter. Kursornya pindahin ke recycler view, alt enter, import. Masih ada yang merah karena kelas myViewHolder ini belum kita buat. Maka alt enter lagi, create class. Pastikan pilih file ini ya, recycler adapternya. Enter. Lalu kita belum
mengimplementasikan member-member yang ada di recycler adapter ini. Membernya ada 3, kita tandain semua, klik OK. Kalau sudah, tambahkan kode di sini. Lalu ALT enter lagi, pastikan kursornya di sini. Add constructor parameters. Enter. Maka langkah pertama untuk membuat recycler adapter kita sudah selesai. Kita buka destination adapternya. Maka kita bisa mengcopy paste apa yang tadi sudah kita buat di adapter ini, yang menggunakan base adapter, ke recycler adapter yang baru saja kita buat. Yang pertama di copy paste adalah di destination adapter ini dia mempunyai get view. Get view ini 2 baris, kita copy paste. Kalau di recycler adapter kita in create view holder, di paste, lalu ininya dihapus saja. Ini dihapus, lalu pastikan namanya ini sama ya. Karena kalau di sini view group, emang dia nama variabelnya view group gitu. Jadi teman-teman bisa menyamakan ininya kalau mau cepet, atau sebaliknya. Kalau di sini pakai parent, maka si parent ini yang diubah ke sini gitu. Ada 2 pilihan. Silahkan teman-teman enaknya gimana. Sini terus view holder juga masih merah. Kenapa? Karena di sini pakainya view holder. Sedangkan di sini namanya my view holder, maka bisa kita copy, pindahin ke sini. Lalu tambahkan di akhirnya return view holder ini. Oke. Selanjutnya adalah nih, release destination-nya juga kita pakai. Sebenarnya untuk mengcopy paste satu baris, teman-teman tinggal pilih aja, nggak perlu di blok, terus Ctrl C, maka udah otomatis ke copy satu baris gitu. Kita pindahin juga ke sini release-nya. Karena kita memakai data kelas yang sama ya. Terus di destination adapter lagi ada view holder constructor-nya. Kita copy aja semua, masukin ke kelas my view holder. Oke. Kebetulan ini nama variabelnya sama ya, sama-sama item view, jadi tidak perlu ada perubahan. Kembali ke sini, get view. Nah, di sini kita copy. Kalau di recycler itu kita pakainya di onBind view holder. Ini merah karena namanya holder ya. Atau bisa yang di sini kita ganti view holder. Oke. Lalu di adapter kita juga membutuhkan get count. Get count di sini. Sedangkan di recycler itu namanya get item count. Jadi teman-teman cukup copy aja dari sini. Lalu ganti kode ini seperti ini. Tuh. Maka recycler adapter kita sudah selesai dan siap dipakai. Jadi kita hanya membutuhkan 4 function ini saja, 1, 2, 3, 4, dan 1 data pastinya yang akan kita pakai, data kelasnya,
untuk membuat recycler view. Hanya membutuhkan ini saja untuk membuat recycler view dasar. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan memanggil recycler view itu di dalam main activity. Maka tambahkan kode berikut ini. Empat baris ini saja yang ditambahkan, plus satu lagi di sini. Recycler adapternya kita panggil lagi dan masukkan data kelas yang sudah kita punya ke dalam recycler adapter. Lalu jalankan aplikasinya. Secara tampilan bedanya apa? Nggak ada bordernya, nggak ada garisnya ya yang sekarang ya. Kalau itu oke, itu bisa ditambahin. Terus yang pasti bedanya yang sebenarnya nggak kelihatan ya, tapi list view yang terakhir kita buat ini lebih efisien, lebih eh, hemat daya daya dari si HP-nya itu gitu. Seperti yang tadi saya bilang, recycler view itu memiliki memori yang ringan dan performa yang baik. Jadi sebisa mungkin kita kalau bikin view nantinya pakainya recycler view. List view hanya kita pakai untuk membuat list yang emang isinya cuman 2 atau 3 atau 5 gitu. Tapi kalau misalnya isinya dinamik, kita belum tahu bisa jadi 50, bisa jadi 1000, ya pakainya jangan list view, tapi pakainya recycler view. Gitu. Terus eh kalau di dalam list view aksinya itu di sini, di main activity-nya kita membuat aksi untuk berpindah. Contohnya kayak gini, tiap list ini. Kalau di recycler view ada di adapternya. Nah, di sini. Adapter ini di dalam my view holder bind ini kode yang memungkinkan setiap list ini ketika diklik berpindah ke activity lain. Itu. Jadi si item view itu dari sini di set, kalau diklik apa yang terjadi? Terjadi berpindah berpindah activity dan mengirim data seperti yang saya contohkan kayak gini. Itu.